Baik, teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang IP address, yaitu Internet Protocol Address. Yang kita bahas pada kali ini adalah versi IP versi 4. IP address adalah label numerik sebagai identitas logik yang unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan internet agar dapat berkomunikasi antar perangkat. Jadi IP address ini berupa baris angka gitu yang akan menjadi identitas logik, dan identitas tersebut haruslah unik yang melekat pada setiap perangkat yang punya kemampuan untuk terhubung ke dalam jaringan internet atau jaringan yang berbasis internet gitu lah ya, internet protokol. Nah, gunanya apa? Agar identitas tersebut dapat digunakan sebagai syarat berkomunikasi antar perangkat. Nah, panjang alamat ini yaitu 32 bit biner yang kemudian dibagi menjadi 4 oktet. Jadi 1 oktet 8 bit gitu ya. Ditulis dengan notasi desimal. Setiap oktet bernilai dari antara bernilai gitu ya, dari 0 sampai maksimal 255 gitu ya. Nah, contohnya di sini 172.16.32.1. Contoh yang lain 192.168.11.20 dan sebagainya. Baik, ini salah satu contohnya. Tadi adalah 32 bit, ini panjangnya 32 bit. Kemudian dibagi menjadi oktet, 4 oktet. Jadi satu oktet ini adalah 8 bit. Ya. Nah, setiap oktet ini nilainya antara 0 sampai maksimal 255 gitu ya. Nah, selanjutnya nanti akan juga dibahas tentang network address dan host address gitu ya. Nah, ini contohnya, ini juga contoh lainnya gitu ya, bahwa ini 131 titik gitu ya. 107.2.200. Nah, kemudian kita akan mengenal tentang IP public gitu ya. Nah, IP public ini ya sesuai namanya adalah IP address yang unik gitu ya, yang dikenal di internet gitu ya. Kalau di sini diterangkan bahwa IP address adalah IP address dengan jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address publik dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan untuk khalayak umum. Server website, server email, router wifi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP publik. Nah, nanti juga akan dibahas tentang IP publik dan privat. Ya, jadi IP address publik maupun privat memiliki rentang angka tersendiri dan dibagi menjadi beberapa kelas yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, alokasi ini ya untuk yang publik ini diatur oleh Internet Assigned Numbers Authority. Ya, ini singkatan dari ini. Nah, kemudian apabila ada organisasi, contohnya penyedia layanan internet yang ingin mendapatkan jatah IP publik, maka dia harus minta izin ke badan otoritatif tersebut ya. Jadi ini adalah organisasi yang mengatur pengalokasian IP address. Selanjutnya, nah ini contoh dari penggunaan IP publik. Kita lihat di bagian ini ya, di bagian router yang terhubung ke internet, dia harus memiliki IP publik. Nah, sedangkan jaringan yang ada di dalam dari router ini ya, maka dia cukup menggunakan IP private ya, IP privat. Nah, ini contohnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa IP privat yang dipetakan ke sebuah IP publik. Jadi nanti ini menggunakan mekanisme NAT ya, Network Address Translation. Artinya setiap perangkat-perangkat yang terkoneksi dan menggunakan IP privat di sini akan diterjemahkan bahwa dia seakan-akan atau bahwa dia menggunakan IP publik tersebut gitu ya. Yang ini. Nah, karena di internet itu syaratnya harus IP publik, sementara keterbatasan IP publik
Maka dibuatlah mekanisme penerjemahan IP privat menuju IP public dan sebaliknya. Nah, ini kemudian tentang IP privat. IP privat itu adalah IP jenis lokal gitu ya, untuk komunikasi pada jaringan lokal. Misalnya komputer kita ya, handphone dan lain-lain. Kalaupun tidak terkoneksi ke internet nggak masalah ya. Jadi untuk komunikasi secara lokal lah gitu ya. Nah, tadi ini menjawab pertanyaan ini ya, kita lihat bahwa pada titik ini mungkin pertanyaan berikut muncul di benak Anda, bagaimana komputer saya bisa mengakses sebuah website jika alamat IP-nya privat gitu ya. Jawabannya adalah karena device tersebut melakukannya melalui IP address publik milik router Anda sebagai perantara ya, seperti di slide sebelumnya bahwa IP privat di sini akan diterjemahkan ke IP publik dan sebaliknya IP publik ini diterjemahkan kembali menjadi IP privat gitu ya. Oke. Ini alokasi IP privat di kelas A itu dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.254. Nah, kalau teman-teman melihat IP pada rentang ini, maka dipastikan dia adalah IP privat kelas A. Begitu juga kelas B dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.254. Dan begitu juga di kelas C, ini adalah alamat IP yang terkenal gitu ya, familiar gitu ya, yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.254. Lanjut. Selanjutnya adalah IP dinamis ya, dan IP statis ya. Jadi dinamis di sini adalah mekanisme pemberian atau ya pemberian IP terhadap perangkat gitu ya, secara dinamis gitu ya. Artinya kita tidak memberikan perangkat tersebut alamat IP secara manual ya. Nah, nanti kita akan praktekkan mekanismenya yaitu dengan DHCP server gitu ya. Oke, kenapa harus dinamis? Karena pengelolaannya apabila sudah sangat banyak atau sudah bermacam-macam perangkatnya, maka itu akan sulit kalau memberi IP secara statis. Ya. Selanjutnya IP statis. Nah, kalau IP statis ini berarti IP yang diberikan secara manual gitu ya. Kalau di sini di booking gitu ya, atau diberikan secara manual gitu ya. Nah, ini pengguna yang melakukan reservasi terhadap satu atau lebih alamat IP termasuk penyedia layanan web hosting, VPN ya, server FTP ya, dan lain-lain. Mereka membutuhkan IP address yang tidak berubah karena layanan bergantung padanya. Jadi ada beberapa atau seringkali beberapa perangkat itu juga butuh IP statis ya, karena kalau IP dinamis maka akan sangat merepotkan. Contohnya ya kayak web hosting, server FTP dan lain-lain. Next. Selanjutnya kelas-kelas pada IP address ya. Nanti kita kenal. Di sini ada 5 kelas, tapi yang populer karena pemanfaatannya secara umum gitu ya, yaitu kelas A. Ini rentangnya dari mulai 1.0.0.0 sampai 127.255.255.254 ya. Nah, ini nanti kita bahas juga tentang default mask ya, subnet masknya yaitu 255.0.0.0 atau biasa ditulis /8 ya. Begitu juga kelas B dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.254 dengan default
default masknya 255.255.0.0 biasa ditulis dengan /16. Nah, ini yang populer juga, kelas C 192.0.0.0 sampai 223.255.255.254 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 atau /24. Nah, 8, 16 dan 24 ini diambil ya. Kalau 8 berarti 255 ini notasi biner satunya ini ada 8 ya. Alias 1 1 1 1 1 1 1 0.0.0. Gitu juga dengan /16 berarti notasinya 8 oktet pertama, 8 oktet kedua berarti 16. Begitu juga dengan /24 berarti ini 8 oktet pertama, 8 oktet kedua, dan 8 oktet ketiga, total 24. Nah, sedangkan untuk kelas D dan kelas E ini ya, tujuan pemanfaatannya yaitu untuk multicasting, sedangkan yang kelas E ini untuk testing atau percobaan ya. Nah, kemudian ya, berkaitan masih di kelas IP address. Nah, ini contohnya ya, 1 byte ya atau 8 bit ya, 8 bit 1 byte ini peruntukannya untuk alamat jaringan ya, ID network atau ID jaringan. Kemudian yang 3 byte atau 3 oktet ya, 3 byte ya, karena 1 byte 8 bit berarti kalau 3 byte ini ada 3 kali 8 ya, jadi 24 bit. Nah, ini peruntukannya untuk host ya, ID host ya. Dari di sini ID jaringan atau network ID, di sini adalah ID host atau host ID. Nah, begitu juga di kelas B. Nah, tadi ini makanya disebut sebagai /8 ya. /8 berarti ini 8 bit di sini. Nah, kemudian kalau kelas B ini /16 ya, karena 2 byte berarti 8 tambah 8 bit tambah 8 bit ya, jadi 16 bit. Nah, ini untuk kelas C 3 byte ya, atau 24 bit gitu ya. Nah, bagian ini untuk network ID-nya, sedangkan 1 byte terakhir atau 8 bitnya yang terakhir ini untuk host gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini subnet mask atau default masknya ya, untuk kelas A itu 255.0.0.0 atau /8 ya, untuk kelas B /16, untuk kelas C /24. Selanjutnya ini tadi ya. Jadi 255 ini berasal dari 1111111 ya. Nah, binernya nilainya 8 bit yaitu 255. Begitu juga dengan kelas B, begitu juga dengan kelas C. Nah, ini contoh penerapan IP gitu ya. Kita lihat di switch A ya, ini jaringan dengan IP address dengan network 192.168.0.0 ya. Ini network kelas C dan kebetulan ini adalah IP privat gitu ya. Kemudian ini hostnya 192.168.0.10.11 dan .15. Ini network pada switch B. Nah, kemudian ini network pada switch A yaitu alamat networknya 220.64.8.0. Untuk hostnya kita lihat juga di sini berarti dia kelas C juga, ada di 220.64.8.5.7 dan .2. Nah, dua jaringan ini ya dengan berbeda segmen IP ini
hanya bisa terhubung ke segmen yang lainnya menggunakan router gitu ya. Nah, jadi kalau switch itu menghubungkan perangkat dalam jaringan internal atau satu segmen, sedangkan router menghubungkan dua jaringan yang berbeda ya, dua segmen yang berbeda. Lanjut. Nah, ini contoh IP address dari sebuah laptop. Kalau kita lihat di sini, IP-nya yaitu 192.168.1.61, berarti dia menggunakan IP address versi 4 dan kebetulan dia adalah IP privat gitu ya. Nah, IP-nya didapat secara dinamis, yaitu secara otomatis dengan mekanisme DHCP ya. Ada DHCP servernya, berarti yang memberikan IP tersebut secara otomatis. Lanjut. Kemudian kita akan bahas tentang share IP dan dedicated IP. Nah, sesuai dengan namanya nih ya, share IP berarti IP yang dibagi gitu ya. Nah, maksudnya apa ya? Dengan penjelasan sebelumnya mengenai IP public, pastinya Anda sudah paham bahwa masing-masing server website memiliki satu alamat IP. Nah, shared IP biasanya terdapat pada server shared hosting, di mana semua penggunanya berbagi seluruh sumber daya server tersebut, termasuk juga IP address-nya. Jadi satu IP address dipakai bersama-sama dalam sebuah web server gitu ya. Misalnya web server yang layanannya tipenya share hosting. Artinya ya tak hanya itu ya, semua domain milik seorang pengguna juga memakai alamat IP yang sama. Artinya satu server dengan satu IP dapat digunakan dengan berbagai macam alamat host gitu ya, alamat domain gitu ya. Oke. Kalau itu share IP. Nah, selanjutnya dedicated IP. Kalau dedicated sesuai namanya berarti didedikasikan. Jadi satu IP khusus ya. Ini biasanya ditawarkan pada server yang dedicated hosting. Ya, jadi satu server untuk satu hosting dan satu domain. Atau bisa juga untuk cloud VPS ya, virtual private server hosting ya. Beberapa penyedia layanan hosting memperbolehkan pelanggannya untuk menggunakan dedicated IP pada server share hosting. Nah, dengan penggunaan dedicated IP berarti satu IP itu khusus didedikasikan untuk server tersebut atau layanan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa IP khusus, teman-teman bisa baca misalnya 0.0.0.0 ini network address ini digunakan oleh router untuk menandai lintasan default ya, default route gitu ya. Nah, kemudian IP dengan porsi network suatu address di set 0 ini ya. Ini untuk host spesifik pada network kelas A dan seterusnya. Kemudian nah, ini ya. Oke. Yang kita cukup familiar juga ini nih. Oke, dan ini ya. Oke. Artinya IP ini tentunya tidak digunakan secara umum oleh komputer-komputer atau server yang terhubung ke internet gitu ya, karena penggunaannya khusus. Oke, selanjutnya kita akan praktek pengalamatan ya. Kita akan buka paket tracer. Baik, kita contohkan di sini misalnya kita punya beberapa komputer, laptop ya. Nah, misal kita punya server juga. Nah, kemudian kita punya switch gitu ya. Kita
punya suite. Nah, ini nanti kita beri IP 192.168.0.1/24 ya. Nah, ini nanti kita beri 2. Nanti kita beri 3. Ini 4. Dan yang ini 5 ya. /24. Oke, sekarang kita akan coba beri IP. Oke, sebelumnya kita hubungkan dulu ya. Nah, ini kita menggunakan kabel dengan tipe straight ya. Kita pasang. Ya, untuk memudahkan kita bisa pasangkan dengan cara otomatis saja ya. Oke. Nah, ini kita beri IP di sini 1. Oke. Nah, ini subnet masknya sudah otomatis sebenarnya 255.255.255, berarti ini sama artinya dengan /24. Ini kita beri 2 ya, dia juga otomatis biasanya karena dia sudah mengerti bahwa ini adalah kelas C. Kemudian ini kita beri juga 3 ya. Kemudian ini kita beri juga 4. Untuk default gateway dan DNS server ini belum kita perlukan ya, karena ini lokal saja, tidak terkoneksi ke internet. Nah, ini kemudian 5 ya. Nah, kita akan coba koneksikan ya. Misalnya oke, kita coba saja dengan cara melakukan ping ya. Misalnya dari IP ini kita melakukan ping ke server misalnya 192.168.0.1. Nah, ini sudah terjadi koneksi ya.
lihat IP kita adalah 3 ya. Kita lakukan ping ke 1 ya. Kita juga coba lakukan ping kedua ya. Sekarang kita pindah, kita misalnya dari 5, kita cek dulu ya, kita 5, kita coba melakukan ping ke 3 misalnya ya. Oke, ini adalah contoh pemberian IP secara statis ya. Nah, kita sekarang akan praktekkan pemberian IP secara dinamis ya. Kebetulan di sini kita sudah punya server. Karena ini dinamis, maka tentu saja kita tidak memerlukan ini, karena bisa jadi nanti beda ya. Oke. Nah, tapi yang ini nggak apa-apa, karena kita tetapkan dia IP-nya adalah 192.168.0.1. Oke. Nah, sekarang kita ke service, kita aktifkan DHCP gitu ya. Nah, kemudian gateway-nya adalah dia sendiri, IP-nya juga sudah dia sendiri. Nah, di sini kita mulai nih, IP-nya misalnya kita mulai, untuk lebih jelasnya ya, IP-nya kita mulai saja dari 11. Jadi IP server ini adalah 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, atau bisa juga kita sebut begini, 192.168.0.1/24 gitu ya, karena dia kelas C. Nah, untuk IP address kliennya gitu ya, klien DHCP-nya nanti dimulai dari 11 ya. Nah, ini langsung saja kita save gitu ya. Kita save. Sekarang ini kita on-kan dulu. IP-nya kita setting. Dimulai ya, startnya dari mulai 11. Kemudian kita save. Nah, sekarang ini kita lihat nih satu-satu. Nah, kita klik DHCP. Ya, ini sudah ya, ini 11 nih. Nah, selanjutnya mungkin saja bisa 12 dan seterusnya. Ya, kita juga nggak mesti 12-nya, bisa juga yang 13 misalnya dari sini gitu ya. Masalah. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita cek nih, ini yang 14. Kita cek dari sini. Misalnya kita config gitu ya. Jadi IP kita adalah 14. Coba sekarang kita ping ke 192.168.0 titik misalnya 1. Ya, berarti kita koneksi ke sini. Nah, kita ke 12 misalnya. Nah, ini juga sudah ya. Jadi itu contoh dari pemberian IP secara statis dan dinamis. Statis berarti kita beri IP secara manual satu persatu perangkat yang terhubung. Nah, sedangkan dinamis kita cukup setting IP server DHCP-nya dan scope IP yang akan diberikan ke klien. Demikian penjelasan ini. Terima kasih atas perhatian, dan bila ada koreksi atau kritik dan saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.